Halo semuanya, aku udah ada di suatu tempat bersejarah yang ya banyak banget sejarahnya guys. Ada yang bisa tebak gak ini di mana? Yap, betul. Dari pemandangannya kita bisa tahu kalau ini tuh kita lagi ada di Kota Tua. Biasanya tempat ini tuh buat tempat anak-anak remaja ngumpul, ngedate, terus juga menjadi destinasi wisatawan para turis dari mancanegara untuk melihat-lihat sejarah Indonesia. Dan fun fact-nya, kalian ada yang kenal nggak Taewayan City? Itu udah datang ke sini, keren banget kan? Nah, sambil mengobservasi tempatnya, aku bakalan jelasin sejarah singkatnya sambil lihat-lihat dalam museumnya. Nah, sekarang aku bakal jelasin sejarah Kota Tua. Kota Tua atau dulunya yang dikenal sebagai Batavia Lama berawal pada tahun 1526. Kala itu, Kerajaan Demak menugaskan Fatahillah, seorang panglima, untuk menyerang pelabuhan Sunda Kelapa. Setelah berhasil direbut oleh Fatahillah, pelabuhan tersebut diganti namanya menjadi Jayakarta. Wilayah Kerajaan Demak itu kemudian diserang oleh perusahaan dagang Belanda atau yang kita kenal sebagai VOC. Pada 1619 yang dipimpin oleh Jan Pieter Sonchet. Kemudian pada tahun 1620 VOC membangun kota baru yang berada tepat di atas permukaan Jayakarta. VOC menamakan kota tersebut sebagai Batavia sebagai penghormatan kepada leluhur bangsa Belanda atau Batavia, dan selesai dibangun pada tahun 1650. Sejak saat itu, VOC mengendalikan semua kegiatan perdagangan, militer, dan politiknya selama menguasai Nusantara, hingga dilanjutkan oleh pemerintahan Hindia Belanda. Nama Batavia digunakan sejak tahun 1621 hingga tahun 1940, di mana di tahun tersebut Belanda telah ditaklukkan oleh Jepang. Kemudian Jepang mengganti nama Batavia menjadi Jayakarta dan bertahan hingga saat ini. Nah, di tempat pertama ini, kalau kalian masuk nanti ya di tempat pertama ini, kalian bakal bisa lihat batu-batu peninggalan zaman dulu dibuat gitu sama para nenek moyang. Mungkin ya kalian bisa lihat di sini tuh banyak banget dan ada cara pembuatannya juga. Lalu di sebelah sana itu ada alat batu itu, jadi ada tata caranya juga. Nah, selanjutnya kita bakal masuk ke dalam sini. Setelah kalian masuk, itu pertama yang kalian lihat adalah itu peninggalan wilayah kerajaan Tarumanegara. Sini ada batu-batunya. Terus ini tuh namanya Prasasti Cirebon. Oke, selanjutnya di sini kalian bisa lihat ada satu A0,5 itu. Nah, ini bakal masuk ke ruangannya. Di ruangan ini itu tempat Tarumanegara Sunda. Di sini banyak banget peninggalan sejarah itu. Ada di sini tuh ada patung Wisnu Cibuaya satu, lalu ada patung Wisnu Cibuaya. Nah, setelah kita melihat Tarumanegara Sunda, kita bakal masuk ke tempat lainnya. Di sini ada sistem kepercayaan Sunda itu, dan ini ada peninggalannya lagi kalian bisa lihat. Lalu kita bakalan lanjut ke dalam lagi. Pokoknya nanti dari itu kalian lurus aja terus. Di sini kita masuk ke pintu ini. Nah, di sini masih tempat Sunda, masih tempat sejarah Sunda. Di sini bakal ada ceritanya atau sejarah singkat kenapa bisa terjadi kekuasaan kerajaan Sunda. Nah, selanjutnya kita bakalan nanti di situ kalian bisa naik ke lantai 2 guys, dimana di situ juga banyak banget peninggalan sejarahnya gitu. Nah, ini bisa kalian lihat. Lalu lanjut, kita mau sini. Kita bakalan naik ke lantai 2. Nah, kan nama saya Pak Ahmad, saya bersama Pak saya ingin memberikan praktik tentang sejarah Kota Tua.
apakah Bapak tahu tentang sejarah di sekitar kita ini? Ini tempatnya secara museum apa secara gedung ini ya, bukan secara kota umumnya ya. Iya. Jadi kota luas, kota itu dari Sunda Kelapa sampai Harmoni, sampai masjid Grogol itu masih kota wilayah raya kota tua ya. Nah kalau secara gedung ini yaitu ini Balai Kota Batavia yang ketiga ini ya, dibangun 1707 diresmikan 1710 ya. Ini bentuknya Renaissance, ada bangunan tengah, ada sayap kanan kiri ya kan. Ini untuk kantor gubernur, untuk sidang, ruang sidang, ada Dewan Kota Praja, penjara bawah tanah ini gedung ini ya, seperti itu. Sejak itu di sini Bapak sudah berapa lama Pak? Saya di sini sebelum pandemi ya. Beda Pak, sedikit saja dari saya. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Nah, di lantai 2 ini karena kita mengunjunginya hari Sabtu, jadi banyak banget yang datang. Nah, di lantai 2 ini banyak banget bisa kita lihat itu miniatur kayak benda-benda zaman dulu. Tuh, mulai dari kursinya, berangkasnya, timbangan beras. Beda banget ya sama yang sekarang. Lalu mungkin kita bisa mulai dari sejarah Betawi dulu kali ya. Nah, ini kita udah di tempat sejarah Betawi. Ini ada sejarah singkat kenapa bisa terjadinya budaya Betawi. Ya, ini ada peninggalan juga. Kita masuk sini ya guys. Nah, di ruangan ini tuh peninggalan perhiasan budaya Betawi itu kayak untuk pernikahan. Ini dimulai dari halo. Terus yang di kepala itu namanya apa sih? Mahkota, iya. Nah, lalu di sini tuh kalau misalnya tadi kalian lihat videonya ada lahirnya sebuah kota. Di sini kan ada pintu, kalian bisa masuk dan ini tuh Kampung Amanden. Kalau kalian nggak tahu Kampung Amanden itu apa, dahulu itu ini kota di samping tembok Jakarta atau di samping tembok kota Batavia. Yang bisa kita kenal sekarang itu ya wilayah kota Jakarta guys. Dari sini banyak banget sejarah-sejarahnya dan ya sejarah singkatnya itu juga dijelasin kok. Nah, selanjutnya kita bakal keluar bisa lewat sini ataupun kalian juga masuk lewat sini terserah. Nah, di sini tuh kita bisa lihat orang zaman dahulu guys. Dahulu itu masih menggunakan koin-koin itu, makanya banyak banget koin-koin yang besar rupiah. Gak kayak sekarang yang semuanya tuh serba kertas. Dan di sini juga uangnya tuh dahulu masih kayak dolar gitu ya guys. Lalu selanjutnya kita bakalan lanjut ke dalam. Nah, di sini kita masuk ke sejarah Balai Kota atau yang dahulunya itu disebut Stadius. Nah, sejarah singkatnya lagi nih. Sebelum terbentuknya museum ini, dahulunya museum ini tuh Balai Kota. Terus dirubah jadi museum ini menjadi tempat peninggalan bersejarah ya, dan saksi bisu penjajahan Belanda.
Nah, di sini bisa kalian lihat itu sejarah VOC guys. Dan peninggalan-peninggalannya masih ada di dalam. Nanti kalian bisa masuk ke pintu itu. Ini sejarahnya. Nah, sekarang kita berada di tempat terbentuknya Batavia, sejarah-sejarahnya. Ini dari destinasi petanya, terus ada juga alat zaman dulu tuh apa sih namanya? Tembakannya, iya tembakan kayak senjatanya guys, sorry. Senjatanya, terus juga ada lukisan yang menceritakan zaman dulu tuh kayak gimana sih gitu. Lalu kalau kita lihat di dalam, di sini tuh ada miniatur perahu PVC. Jadi dulu perdagangannya tuh pakai ini guys. Buat ya ada bendera kecil Belanda. Lalu lanjut ke atas. Di sini Museum Jakarta lagi. Ini alat senjatanya lagi, terus ada senjata-senjatanya juga, ada senjatanya ya, ada sebuah patung itu yang buat kasih tahu kalau itu tuh sejarah. Nah, setelah kita mengunjungi sejarah Jakarta, kita berada di tempat perjanjian Sunda dan Portugis. Bisa kalian lihat sendiri. Nah, sekarang kita ada di ruang orientasi atau yang bisa kita lihat ruang lini masa. Di sini banyak timeline waktunya dari 3500 Masehi sampai 2016. Lalu kita bakalan ke perempatan Harmoni. Nah, selain ada benda bersejarah yang berhubungan dengan Jakarta, museum ini juga memiliki patung Dewa Hermes yang merupakan dewa dari mitologi Yunani. Orang dahulu percaya Dewa Hermes merupakan dewa yang melambangkan keberuntungan dan pelindung bagi kaum pedagang. Dewa Hermes ini terletak di perempatan Harmoni. Ya, kita sekarang lagi ada di perempatan Harmoni, guys. Nah, hal yang paling ikonis di dalam museum ini adalah penjara bawah tanah. Itu lagi ada di penjara bawah tanah. Nah, penjara ini tuh dulunya digunakan untuk para tahanan serta tokoh-tokoh masyarakat yang melawan penjajah Belanda. Dan fun fact-nya, penjara bawah tanah ini yang lagi saya masuki itu dulunya pernah menjadi tempat penahanan Pangeran Diponegoro dan Cut Nyadin. Nah, setelah kita melihat-lihat dalam museumnya, kita udah selesai mengobservasi guys. Gimana, seru nggak? Jadi, bye-bye.